Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Osin Fabila Channel. Oke teman-teman, langsung di videonya ya. Di sini aku mau membahas kenapa sih ya marketnya kok turun terus, kapan naiknya nih, aku udah minus. Nah, oke, kembali lagi buat teman-teman yang masih baru, mungkin trading mau di Indodax, mau di Pintu, mau di Binance, di mana aja. Nah, kenapa marketnya turun terus atau naik terus gitu? Nah, di sini kita harus melihat namanya market itu emang naik turun. Nah, di sini sebenarnya kalau kita paham, kita tujuannya trading itu kita mau nyari opitnya gimana? Mau opit harian, mau opit scalping, atau mau opit hold, atau mau opit mingguan. Nah, itu di situ beda-beda. Nah, makanya sering aku sarankan, misalkan kalian nih trading, kalian belinya 4 koin misalkan. Satu pertama, otomatis kan kita memilih dulu kripto mana yang menjadi favorit kita. Kita fokus aja 3 kripto nih, contoh misalkan Doge, XRP, ADA, atau ENA, atau Alpaca, atau Fartcoin, pokoknya mana aja bebas kalian tandain. Itu pokoknya fokus ke kripto itu aja. Nah, terus teman-teman misalkan beli nih. Nah, setelah kita mempelajari semua kripto itu, kira-kira yang buat scalping yang bagus yang mana? Misalkan contoh Solana. Oh, aku scalpingnya di Solana. Terus untuk kripto yang lain, aku bukan scalping ya, trading harian seperti itu. Kalau scalping itu kita harus continue melihat market, karena dalam hitungan menit, hitungan jam kita untung. Kalau scalping itu, kalau aku minimal beli jam ini 1 jam kemudian atau 2 jam kemudian dijual, nanti nunggu lagi pas naik, setelah 3 jam volume naik aku baru mau beli lagi gitu. Jadi sehari saran aja kalau kalian scalping sehari 3 kali aja, kalau udah untung stop ya, jangan beli lagi. Nah, kalau harian misalkan kalian beli 3 kripto kan, yang satu scalping, yang satu harian, yang satu mingguan. Nah, kalau yang harian itu biasanya kita belinya di pagi hari. Contoh nih, misalkan pagi hari kita beli di harga, contoh ini harga kemarin sore misalkan kita belinya di 2.600.000. Nah, sekarang udah 2.700.000. Karena pada saat turun, biasanya turun itu bisa dini hari setelah jam 12 malam itu. Biasanya kadang-kadang bisa jam 7 pagi, jam 8 pagi gitu. Terus untuk jualnya jam berapa? Biasanya kalau sepengalaman aku, jualnya itu kadang jam 11 itu udah mulai pump, 11, 12, 1, 2 gitu. Tergantung ya. Jadi kalian tinggal melihat aja untuk candlesticknya di 1 hari, 1 jam, 1 minggu. Kalau sekiranya udah di level tertinggi, kalian langsung close dijual. Itu kalau yang harian. Terus trading itu apakah bisa setiap hari? Enggak juga. Kalau tradingnya kita di Indodax itu nggak bisa setiap hari. Kalau kita tradingnya di Binance atau di Forex itu kita bisa setiap hari, karena kita bisa ambil posisi jual dan beli 2 layer, 2 trik. Kalau untuk Indodax spot itu kan cuma satu aja, kita cuma bisa beli posisi di bawah, pas posisi naik kita jual, posisi di bawah, posisi naik kita jual. Kalau kita belinya di posisi ke atas, tiba-tiba turun nyangkut, kita harus nunggu berhari-hari. Makanya yang ditakutkan dalam trading itu biasanya kalau kita nyangkut. Nah, makanya di sini aku sering banget bilang money manajemennya diatur. Jadi misalkan 1 juta, jangan semuanya 1 juta dibelikan ya. Minimal kita sekali kita beli kripto, kita ambil aja 20-25%. Misalkan 1 juta kita ambil aja per kripto 50.000 dulu atau 100.000 dulu. Nah, sekiranya untung jual, nanti beli lagi untung jual, beli lagi untung jual gitu. Nah, kalau misalkan kita di satu kripto ternyata minus, oh ada kripto lain yang bagus, posisinya pas short kita beli. Nah, kita kan masih ada uang nih, bisa beli yang minus biar dulu, nanti sambil nunggu naik dapat untung kita bisa jual, tapi kita bisa mendapatkan untung dari kripto lain seperti itu. Jadi kuncinya money management itu apa? Untuk jaga-jaga. Untuk jaga-jaga kalau kondisi marketnya pas lagi bagus-bagusnya, pas turun-turunnya, kita punya kripto yang nyantol nggak bisa dijual, kita masih bisa beli pada saat posisi di bawah. Nah, itu. Tapi kalau kita money manajemennya nggak diperhatikan, biasanya kita akan nyantol cuma nungguin sampai dia naik. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman.
Jadi caranya itu cukup simpel. Nah sekarang gini, ada pertanyaan, marketnya kenapa selalu turun, kapan naiknya nih minus? Ya udah ditunggu aja, kita tinggal lihat trennya. Trennya itu market itu kemana? Yang namanya market itu biasanya turun, ini kan turun terus ya, ini turun, naik sedikit, turun lagi di satu hari juga sama. Nah kalau di sini kayak gini namanya swing, dia pergerakannya cuma di situ-situ aja, nggak naik nggak turun ya, cuma di harga itu aja. Kalau kita belinya di sini otomatis kan kita nyantol lama, makanya pada saat di bawah gini kita bisa membeli kalau kita masih ada uang, bisa membeli. Jadi paling tidak kita nggak harus menunggu di sini, minimal di sini udah balik modal kita bisa jual. Jadi waktu untuk mendapatkan untung atau balik modalnya itu nggak terlalu lama kayak gitu. Contoh di kripto yang lain juga ada kan, misalkan ada nih seperti ini kan volumenya di sini tadi pagi itu pembukaannya di angka 12.300. Nah sekarang kan turun kan, ini volumenya turun. Nah kalian kalau mau ambil posisi mau beli, kalian harus nunggu dulu minimal dia melewati ini enggak. Ini kan harga terendahnya 11.700. Kalau di sini bisa 11.000 berarti kita pasang. Kalau dia bisa ke harga di sini 11.300, kita bisa pasang aja di harga 11.300 atau 11.500 seperti ini. Jadi enggak di sini pasangnya, enggak, kita nunggu kayak gitu. Jadi misalkan teman-teman minus, maaf ya diganggu karena anakku pulang sekolah. Jadi kalau teman-teman minus itu nggak usah panik ya, kok marketnya minus ini nggak naik-naik kok turun terus ya. Emang seperti itu marketnya ya. Jadi yang harus kalian perhatikan, kalau beli itu jangan pas trennya naik, pas di sini beli mikirnya masih naik ternyata turun. Jadi kalau mau beli awal itu harus di sini. Kita lihat dulu merahnya ini kan turun, kita tunggu sampai mentok. Kalau sudah mulai hijau baru beli. Misalkan di sini nih, ini di sini 11.800, di sini 11.700, otomatis kan kita beli. Misalkan kita beli di 11.800 pun kita tetap masih aman. Nah di sini kan terus volumenya naik. Nah pada saat volume turun gini, mau turun kalian harus di area sini tuh harus dijual. Nanti untuk mau membeli lagi kalian harus menunggu pada saat dia turun. Jadi kita trading itu nggak langsung sehari bisa trading 3-4 kali, nggak bisa dipaksain ya, namanya juga trading. Jadi trading itu harus disesuaikan dengan kondisi market itu sendiri. Kita nggak bisa ngasal ya, nggak bisa memaksakan sehari kenapa nggak ada sinyal, sehari harus ada sinyal terus, itu nggak bisa, karena kita harus melihat kondisi market. Setiap kripto itu marketnya beda-beda, jadi nggak bisa kita continue setiap hari itu trading nggak bisa, kecuali kalian tradingnya di Binance, kita futur itu bisa, karena pada saat di harga di sini kita ambil turun itu tetap profit, naik lagi. Cuman di Binance pun juga sama ya, kalau kondisi seperti ini kita juga nggak bisa. Bagusnya kalau volumenya seperti ini, volumenya naik turunnya tajam gini bisa, tapi kalau swing itu juga untuk mendapatkan profit itu sedikit atau agak lama. Oke teman-teman, semoga videonya bermanfaat. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.